Ini topik yang kita jarang-jarang bahas, mungkin orang nggak terlalu banyak ngeh juga. Kita mau ngelihat gimana cara miking drum, since Mas Choi ini dia juga sebenarnya drummer. Gimana Mas Choi miking untuk drum? Oke, berhubung di festival Java Jazz ini tidak hanya jazz pure, jadi tetap ada popnya dan lain sebagainya. Ada kadang suka hip hop dan lain sebagainya. Jadi miking akan tetap normal, full. Jadi kicknya ada in dan out, snare top bottom. Kita ada spare snare 2 dan snare 3 channel. Toms ada 4, tom 1, tom 2, floor tom 1, floor tom 2. Hi-hat, right, overhead 2. Untuk miking overhead nanti dicek, kita biasanya ngejar snare di tengah. Oke, jadi Secara posisi stereo image-nya kita ngejar sebisa mungkin snare di tengah biasanya. tapi kan snare itu kan Agak miring. Nah, nanti biasanya yang jadi korban adalah kicknya. Kicknya biasanya nanti yang miring. Berhubung kita lokat di agak tinggi, cukup agak tinggi 250 gitu, jadi itu masih bisa disampingkan untuk itunya. Tapi snare pasti dapet tuh Mas. Tapi snare pasti dapat. Nah, kalau di Java Jazz biasanya yang untuk dimonitor, kebiasaan pemain jazz biasanya yang keluar di floor monitor mereka itu hanya kick sama overhead. Ya. Jadi Cymbal ya. dan red cymbal dan hi-hat. Makanya sebisa mungkin tanda kutip dapat overhead yang sehat lah secara image. Jadi snare, tom itu nggak ada yang keluar sama sekali. Berarti posisinya itu nanti akan bergeser sampai dapat kira-kira. Ya, kira-kira snare-nya bisa di tengah. Kira-kira. Berarti ini Bisa aneh. Bisa aneh, Memang kan? bentuknya bisa aneh. bakal aneh kan? Ya. Karena kalau kita ngukur kan yang ini sampai ke sini, Ya, sampai jaraknya ya, sama. sama. Oke. Dan berhubung udah ada miking red jadinya ya Ride-nya masih agak santai bisa, ya. masih santai. Gitu. Nah, gimana dengan hi-hat miking? Ini hi-hat miking ini penting nggak penting soalnya. Rata-rata tuh orang saya lihat miking hi-hat ada yang naruhnya minggir, gini, miring, tengah gitu. Kalau saya sih selalu paling simpel aja, taruhnya tegak lurus aja. Dan kita berusaha untuk kalau bisa jangan deket-deket dengan simbal yang ini atau snare-nya, tapi tergantung itu posisi terakhir dari dimana si pemain drumnya akan ini. Dan kita selalu tanya dulu biasanya pemain drumnya tuh mukul snare-nya apakah dia di tengah, kena rimnya atau tidak, karena itu akan mempengaruhi posisi miking dari mic snare yang di atas gitu. Ada yang misalnya secara ini polarity masih sempat kita cek nggak? Kalau saya punya kebiasaan unik nih. 9 berhubung saya suka di beberapa kali nerima data rekaman, itu kan paling gampang buat ngelihat phasing. Fasenya paling gampang tuh secara waveform. Mayoritas yang selalu saya lakukan adalah in out, in misalnya tidak dibalik, out kita cek dibalik atau tidak. Snare bottom itu tidak saya balik. Topnya saya balik, tom 1, 2, 3, 4, overhead, hi-hat itu saya balik semua. Oh yang ini justru the rest of the kit itu semuanya dibalik. Iya, jadi logika berpikir saya di saat dia mukul, skin akan turun. Ya. Kalau dia Mendorong yang turun, bawahnya. dia akan mendorong yang bawah. Ya. Jadi yang saya balik adalah setelah balikannya itu. Oke. Makanya snare, top, tom, floor itu saya balik. So kita mencari impactnya di. Jadi ngikutnya adalah yang snare bottom. Oke. Karena dia akan naik. Ya. Bukan pukulan pertama, dia pantulan pertama kan. Pantulan pertama ya. Jadi begitu dipukul, terus dia mantul, dia baru dapat source-nya tuh. Nah, itu yang saya balik, right
begitu dipukul dia akan tetap menerima pukulannya, makanya itu nggak saya balik. Ya. Kecuali rednya todong atas. Tidak beresonan dengan alat yang lain. Kalau Betul. todong kan dia akan beresonan dengan kulit bawah. Betul. Kalau ini pun dipukul, anggap aja anginnya akan gini kan, Ya. tenaganya. Nah dia akan nerimanya sama kayak snare bottom. Nah, Nah kecuali rednya saya todong gini, baru itu saya balik. Dia akan sama kayak overhead. Anggapannya. berarti ini nggak dibalik ya? Ini saya nggak balik. Oke, karena memang dia udah di posisinya di situ. Ya, jadi yang nggak dibalik adalah kick in, snare bottom, sama ride. Sisanya saya balik. Nah nanti dicek lagi sambil dengar apakah overheadnya in phase sama snare atau enggak gitu-gitu. Oke, menarik. Jadi ini masing-masing orang mempunyai approach beda-beda. Tetapi balik lagi, in phase ini bedanya selalu itu kan phase ini kan selalu berbalik 180 derajat ya kan? Ya, yang di mixer. Ya di mixer tuh kalau ada tanda phase dibalik itu 180 derajat. Dan jarang sekali kejadian itu totally 180 derajat, jarang. Biasanya sedikit, jadi nggak bener-bener kita mau mencari in phase bener tuh perfect, sangat jarang. Kadang-kadang kalau dipencet phase-nya malah hilang juga ya, bisa hilang gitu. Jadi dan pernah kejadian hari ini oke, ntar besoknya ternyata phase harus dibalik. Padahal itu bisa karena pengaruh ruangan, suhu ruangan juga bisa ya mungkin. Oh iya, panjang kabel yang dipakai juga bisa. Panjang kabel. Padahal kalau misalnya pun nggak dibongkar, Karena basicnya latency kan. In phase itu hanya urusan timing sebenarnya. Ya. Kurang lebih begitu.